Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas perbandingan beberapa saham yang menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti saya akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham yang akan kita bahas adalah saham BJBR, BJTM, Maya, NISP dan Bank Mega. Baik, langsung saja untuk peer yang paling rendah saya rasa ini ada di Bank BJTM ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini untuk annualize-nya atau jika disetahunkan, Bank BJTM ini memiliki peer yang paling rendah yaitu hanya 5,79, sedangkan untuk peer yang paling tinggi adalah Bank Maya. Lanjut kita lihat di current PBV-nya. Untuk current PBV, Bapak Ibu, kalau kita lihat BJBR, BJTM, Bank Maya, NISP, dan Bank Mega, ini PBV yang paling rendah adalah di Bank Maya. Padahal untuk peer-nya tadi yang paling tinggi ya Bapak Ibu, tetapi untuk PBV yang paling rendah ternyata ada di Bank Maya. Selanjutnya untuk manajemen effectiveness, kalau kita lihat di ROA-nya, itu yang paling bagus adalah Bank Mega, yaitu ada di 2,06% ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk ROE atau Return of Equity, Bank Mega juga memiliki ROE yang paling bagus, yaitu ada di angka 11,98%. Kalau kita lihat tadi, Bank Maya ini hanya 0,10 dan 0,01 ya Bapak Ibu. Jadi earningnya ini sangat rendah sekali untuk Bank Maya. Lalu selanjutnya yaitu adalah dividen. Kalau kita lihat di sini untuk dividen yield BJBR itu ada di angka 10,52%. Untuk BJTM adalah 10,04. Untuk Bank Maya ini tidak membagikan dividen. Sedangkan NISP adalah 7,74% dan Bank Mega adalah 2,72%. Jadi saya rasa yang paling menarik ini adalah BJBR ya Bapak Ibu, yaitu di angka 10,52%. Selanjutnya untuk price performance selama 3 tahun, BJBR ini mengalami penurunan yang paling banyak ya Bapak Ibu, yaitu ada di angka 40,66%, disusul oleh Bank Mega yaitu adalah 37,92%. Dan untuk NISP ini ternyata performa selama 3 tahun ini mengalami kenaikan sebesar 85%. Jadi ini memang benar-benar hebat untuk NISP. Kalau saya lihat sebenarnya ini juga menarik ya Bapak Ibu untuk Bank NISP ini karena dia selalu growth atau selalu tumbuh. Selanjutnya untuk cash-nya atau balance sheet-nya itu BJBR memiliki cash yang paling banyak yaitu sebesar 3,22 triliun. Disusul oleh BJTM yaitu adalah 3,65 triliun ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk BJBR dan BJTM. Kalau kita lihat revenue selama kuartal 3 ini, NISP memiliki revenue paling banyak yaitu ada di angka 19,23 triliun. Disusul oleh BJBR yaitu ada di angka 17,03 triliun. Lalu bagaimana sih dengan performa atau grafiknya? Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini BJTM sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan untuk hari ini dia sudah berada di upper channelnya ya Bapak Ibu, yaitu berada di atas. Lalu bagaimana untuk kondisi saat ini? Sebenarnya ini juga bagus karena dia masih berada di range channelnya, tapi kalau bisa mendapatkan harga di bawah, saya rasa menunggu harga bawah pun juga tidak masalah. Lanjut kalau kita lihat untuk BJBR ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari bulan April kemarin dan saat ini dia sebenarnya juga sudah berada di upper channelnya. Untuk saat ini saya rasa dia ingin breakout ke atas, tetapi kita tunggu dulu bagaimana BJBR atau bagaimana harga BJBR nantinya. Saya rasa ini lebih baik untuk menunggu di bawah juga untuk BJBR. Jadi kalau bisa mendapatkan harga di 755 itu akan lebih bagus lagi. Lalu bagaimana dengan Bank Maya? Kalau kita lihat Bapak Ibu, Bank Maya ini pun juga mengalami penurunan. Tapi kalau untuk kondisi saat ini, sebenarnya kondisi saat ini pun juga menarik ya Bapak Ibu, asalkan dia tidak turun di harga
kurang dari 220. Syukur-syukur nanti bisa mendapatkan harga di sekitar 220 dan dia bisa breakout ke atas, maka potensinya pun juga masih ada. Lanjut kita lihat di NISP. Sebagaimana saya bahas tadi, NISP ini sebenarnya adalah bank yang cukup menarik atau mungkin sangat menarik karena dia ini growth terus ya Bapak Ibu. Jadi potensinya pun sebenarnya masih besar untuk NISP. Tetapi untuk saat ini saya rasa dia masih dalam kategori sideways. Lebih baik tunggu di bawah saja untuk NISP, tetapi jika ingin membeli saham NISP pun juga tidak masalah. Mungkin di sekitar 1350-an itu akan lebih baik. Lanjut kita lihat di Bank Mega. Untuk Bank Mega Bapak Ibu, saya rasa ini dia sedang mengalami sideways. Jadi setelah turun dalam sekali dari harga 5.000-an dan sampai sekarang pun dia masih belum bisa naik. Lalu bagaimana jika ingin membeli sekarang? Untuk membeli sekarang saya rasa kita lihat di laporan keuangannya saja ya Bapak Ibu. Kalau dari teknikalnya pun sebenarnya ini menarik karena dalam kondisi sideways. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yaitu adalah PIR yang paling rendah adalah PIR dari BJTF, yaitu hanya 5,79. Sedangkan untuk PBV-nya sebenarnya yang paling rendah adalah Bank Maya, yaitu adalah 0,35. Tapi kalau kita lihat tadi, PIR dari Bank Maya itu tinggi ya Bapak Ibu, sampai ratusan. Jadi untuk Bank Maya saya rasa saya skip. Lalu untuk dividend yield yang paling tinggi ini ada di saham BJBR, yaitu ada di angka 10,52%. Begitu Bapak Ibu kesimpulan dari saya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Silahkan dianalisa kembali jika Bapak Ibu ingin membeli sebuah saham. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.